Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian senantiasa sehat dan bahagia selalu. Berjumpa kembali dengan saya, Budi Widaryani, di dalam pembelajaran PAI kelas 11 semester genap. Dalam video kali ini, kita akan membahas masalah fikih bab muamalah. Setelah kalian mempelajari materi muamalah kali ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian bisa menjelaskan prinsip-prinsip muamalah. Yang kedua, kalian bisa menerapkan prinsip-prinsip bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari. Manusia zaman modern seolah dituntut untuk mengumpulkan dan menumpuk harta sebanyak-banyaknya agar bisa hidup layak dan tenang menghadapi masa depan, baik untuk dirinya maupun untuk anak cucunya. Pada kondisi inilah manusia tidak peduli lagi dari mana harta yang dia dapatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, akan datang suatu masa manusia tidak peduli dari mana harta dihasilkannya, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Sebagian manusia tidak pernah peduli kaidah robani dalam mencari harta yang dijelaskan dalam fikih muamalah. Mereka tak acuh mempelajarinya dan tidak pernah bertanya kepada para ulama tentang hukum Allah mengenai transaksi yang akan mereka lakukan. Rasulullah SAW bersabda, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan seluruh manusia agar memakan harta yang didapatkan secara halal. Karena makan, mencari serta mendapatkan harta dengan jalan yang haram adalah jalannya setan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip atau asas dalam bermuamalah. Secara umum, prinsip bermuamalah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, prinsip umum, dan yang kedua, prinsip khusus. Dalam prinsip umum, terdapat 4 hal yang utama, yaitu yang pertama, setiap muamalah pada dasarnya adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi, selama tidak ada dalil yang melarang, kita diperbolehkan untuk melakukan aspek muamalah, baik jual beli, sewa menyewa, ataupun yang lainnya. Yang kedua, mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan atau maslahat bagi manusia atau untuk menolak segala yang merusak. Sesuatu dipandang Islam mengandung maslahat jika memenuhi 2 unsur. Yang pertama, kepatuhan kepada syariah dalam artian halal, dan yang kedua, bermanfaat serta membawa kebaikan atau thayyib bagi semua aspek secara integral dan tidak menimbulkan madarat dan merugikan pada salah satu pihak. Prinsip yang ketiga adalah keseimbangan antara material dan spiritual, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya.
Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan atau disebut tawazun. Konsep ini dalam syariah meliputi berbagai segi, antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual, pemanfaatan, serta pelestarian sumber daya. Prinsip yang keempat, keadilan dengan mengenyampingkan kezaliman. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur kezaliman tidak dibenarkan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi itu berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, zalim, maisir, gharar, dan objek transaksi yang haram. Setelah kita membahas mengenai prinsip umum, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip muamalah yang khusus. Prinsip khusus ini terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah prinsip yang diperintahkan dan yang kedua adalah prinsip yang dilarang. Adapun yang diperintahkan ini terbagi lagi menjadi 3 prinsip, yaitu yang pertama, objek transaksi haruslah yang halal. Artinya, dilarang melakukan bisnis ataupun aktivitas ekonomi terkait objek yang haram. Sebagai contohnya, Islam melarang menjual minuman keras karena minuman keras adalah sesuatu yang diharamkan. Islam juga melarang menjual barang yang najis ataupun alat-alat perjudian dan lain sebagainya. Prinsip yang diperintahkan yang kedua adalah adanya keridhaan semua pihak yang terkait. Dasar asas ini adalah kalimat antarodin atau saling rela. Ini sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29. Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang bertransaksi dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya sebuah akad atau transaksi. Jika dalam sebuah akad atau transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka itu artinya sama dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil, dan hal ini dilarang oleh Allah. Prinsip khusus yang diperintahkan yang terakhir atau yang ketiga adalah pengelolaan aset yang amanah dan jujur. Dalam berbisnis, nilai kejujuran dan amanah merupakan ciri yang mesti ditunjukkan karena merupakan sifat para nabi dan para rasul dalam kehidupan keseharian. Terkait hal ini, Nabi pernah bersabda, pedagang yang jujur dan amanah berada bersama para nabi dan para syuhada. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip khusus yang dilarang. Yang pertama, prinsip khusus yang dilarang adalah yang pertama, riba. Di kalangan umat Islam terdapat 2 kecenderungan. Yang pertama, yang berpendapat bahwasanya riba merupakan setiap tambahan dari pinjaman yang berasal dari kelebihan nilai pokok yang dipinjamkan yang diberikan oleh peminjam atau biasa disebut dengan debitur. Kecenderungan yang kedua adalah mereka yang berpendapat bahwasanya larangan riba dipahami sebagai suatu kegiatan yang menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan
yang secara ekonomi menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai prinsip yang kedua yang dilarang di dalam bermuamalah, yaitu gharar. Secara bahasa, gharar artinya adalah bahaya atau al-muhtarah, cenderung pada kerusakan atau at-ta'rid li al-halak, penipuan, ketidakjelasan, atau sesuatu yang lahirnya disukai tapi batinnya tidak disukai atau dibenci. Secara istilah, gharar ini maksudnya adalah semua jenis jual beli yang mengandung ketidakjelasan, spekulasi, atau mengandung taruhan. Prinsip yang ketiga yang dilarang adalah tadlis. Tadlis ini artinya adalah penipuan. Adanya kecacatan barang yang diperjualbelikan. Tadlis ada kalanya dari penjual, ada kalanya juga dari pembeli. Tadlis dari penjual, misalnya seorang penjual merahasiakan cacat barang dan mengurangi kuantitas atau timbangan dari barang yang dia jual. Sedangkan tadlis dari pembeli ini contohnya misalkan alat pembayaran atau uang yang tidak sah, misalnya sobek ataupun uang palsu. Dalam ekonomi Islam, kondisi ideal dalam pasar yaitu penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama terhadap objek atau barang yang diperjualbelikan, sehingga terjadi kerelaan dari masing-masing pihak dalam berjual beli. Prinsip yang terakhir atau yang keempat yang dilarang adalah berakad atau bertransaksi dengan orang-orang yang tidak cakap hukum, misalnya orang gila, anak kecil, orang yang terpaksa, dan lain sebagainya. Demikian tadi pembahasan kita mengenai materi muamalah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.